Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kembali ke tentang syarat-syarat taubat. Syarat taubat yang sudah kita bahas berdasarkan apa? Beda? 4. Nomor setong kastah, menyesal. Nomor 2 berhenti seketika, ambuh langsung. Yang ketiga, bertekad, berkomitmen untuk tidak mengulangi. Jadi berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi. Yang keempat apa? Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian dosa nikah dilihat dari objeknya, maka dosa itu dibagi 3. Beda dosa ke Allah, namanya haqqullah. Beda dosa ke sesama manusia, baik muslim maupun non muslim, namanya hakul adami. Kenapa? Hakul adami. Dan yang ketiga adalah hakul alam. Hakul alam. Ini kan sampean dosa ke bilis, dosa ke angkei, dosa ke cek-cek, dosa ke seset, dan seterusnya. Berarti berdosa saya bukan kepada Allah, haknya bukan kepada Allah, haknya bukan kepada manusia, tetapi haknya kepada alam, yaitu kepada binatang-binatang. Kita mulai pembahasan dari haqqullah ta'ala. Dosa yang terkait dengan hak Allah itu dibagi 2. Ada dosa karena melanggar larangan Allah. Dosa karena zina, dosa mabuk, dosa pacaran, bahkan kita pacaran neng wak duaan non muhrim, wak duaan laki bini itu juga haram, maksiat, tak boleh, dilarang dalam agama, walaupun tak pacaran. Dosa karena menikmati aurat, akhir rekening asam aurat. Nah, ini dosa yang seperti ini syaratnya cukup sepampa karuah. Cukup ngelakonin sempak, napaan? Setong menyesal. Nomor 2, ya berhenti seketika. Yang ketiga, bertekad, berkomitmen untuk tidak mengulangi. Yang keempat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dosa karena meninggalkan kewajiban. Dosa karena meninggalkan kewajiban. Dosa karena tidak sholat fardu. Dosa karena tidak sholat Jumat. Dosa karena tidak berpuasa Ramadan. Maka dosa yang seperti ini tak cukup ngelakonin sepampak. Jadi dosa mungkin karena meninggalkan kewajiban, cara taubatnya tak cukup sepampak. Tambe setong aki, napa? Mengganti, mengkodok atau melakukan apa-apa yang ditinggalkan. Jadi berarti lemak setong kastah karena tak
karena sengaja tak sholat, kasta karena sengaja tak puasa, kasta karena sengaja tak jumatan. Nomor 2, ambu, beni ambu jumatan, ambu nakal, ambu sangka, ambu nakal itu maksudnya. Yang ketiga, berkomitmen untuk terus melakukan kewajiban-kewajiban itu. Nomor 4 apa? Beristighfar. Nomor 5, kikenika akan TN atau bungudoen salat-salat yang ditinggalkan, ngudoen puasa yang ditinggalkan. Jika yang ditinggalkan itu tentang zakat, ngudoen zakat-zakat yang ditinggalkan. Nikah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak. Yang sudah kemudian terkait dengan materi, terkait dengan harta. Beda orang padahal dia sudah memiliki kewajiban zakat, pasta atoman zakat sekali. Maka zakat-zakat ini kalau dia sudah bertaubat, zakat-zakat ini harus ditunaikan. Kutuirekan sebulan berua zakat. Apa dia zakat abadi, apa zakat adegeng, kotu. Apa itu zakat profesi, kotu kan dia. Termasuk beda orang pun andi kewajiban haji, tetapi dia tidak melakukan haji. Orang ini saya nyamaki wajib haji jika dia telah memenuhi persyaratan. Syarat wajib apa? Antara lain dia mampu andi ongkos betena sehat, kondisi perjalanan itu aman, andi ongkos entar ben mulena, andi biaya kangkui etinaki kekeluargana selama ditinggalkan. Ongkosnya kenapa? Angkepon ongkosnya 43 juta umpama, andi bisa 43 juta. Kemudian untuk meninggalkan, untuk berencana anak ben sibini ibu di rumah selama ditinggal itu cukup uang 4 juta. Kini kebon berarti kenapa? Pokon andi obang 43 tambah 4 juta itu sudah memiliki kewajiban untuk haji. Tahu sah dente segebe selamatan segebe anu tahu sah. Jarang Indonesia ini sendiri kali burunda ke alam. Mana pun kebe ongkos lah bodoh ke keselamatan itu tidak wajib, tahu sah maksa. Kalau mau kebe selamatan kalau biayan bisa separuh. Tempeng kini ke biayan selamatan mending sebini ajak. Lebih cakep, lebih keren, mangkat berdua. Ini yang sering kita tidak yang sering kita lupakan. Banyak orang lebih memilih mangkat ke TV dengan menyediakan acara selamatan, semangkat selamatan je rajaan, tengah selamatan je rajaan, biaya apa ada bense haji ke TV, kan mending ke haji ben sebini boleh. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Kita tuh lebih sering hura-hura. Padahal orang ngakabin. Orang ngakabin biayanya 30 juta. Orang yang kabin biasanya setidaknya tuh biayanya 30 juta. Minim pun 15 sampai 20 juta. Coba bayangkan sekarang. Umpama sampean andi peset 20 juta. 15 juta kebeli motor, bekianan. Menyer lagi. Mulai 5 juta saya kebeli modal. Tok andi lah. Terus resepsinya saya biasa guys. Saya biasa bonceng tetangga yang kok termasuk. Ya kita sering lupa. Kita tuh sering boros. Kita sering seneng hura-hura kita itu. Seneng hura-hura. Mandi bisa 30 juta, 20 kebeli sepeda. Mapan dia lagi. Kita oleh enmik ramun keng ramun vario si anyar se 2020 oleh yo. Wah, oleh jangan. Ini kita sering melupakan ini. Cuk saking di bisa 20 juta kebeli sepeda, 10 juta cerok beli modal, abeto. Paham nih?
Boh, tapi untuk selamatan sudah dioreng karo tak apa di jeria. Telah habis ini sejeri. Ya, habis Masya Allah. Tuh. Jadi ini cara lagi. Jadi mumpun andi kewajiban haji, maka haji itu wajib ditunaikan. Bahkan umpamanya orang yang kenika mati. Satu contoh muhdar nika orangnya soki. Alhamdulillah. Kesenabnya kendaraannya megah, rumahnya mentereng, mewah. Dan dia sudah memiliki kewajiban haji, keng tak kelun haji sampai mati, tak haji. Maka harta peninggalan itu belum boleh dibagikan ke ahli waris kenaanan jika hutangnya kepada Allah belum ditunaikan. Salah satu contohnya adalah haji nanti ibajer, enggak resepen abaria, aparia, jananan tak atau mana zakat, tujuan tak atau mana zakatin itu wajib dizakati, itu hak Allah. Mari kini kebon otang sega Allah pun lunas, kalian akan berikan otang sega orang. Nyatanya aki otang. Baru kemudian nanti kalau pun mari ke lunas kati, baru harta itu boleh dibagikan ke ahli waris. Karena kini termasuk dosa karena meninggalkan kewajiban. Aduh, malah masuk surga. Ini baru dosa kepada Allah. Itu lebih gampang, lebih ringan. Enggak, Allah gampang enggak Allah. Allah itu belak. Allah sayang. Bukti sayangnya Allah ini antara lain nikah. Allah menciptakan dunia beserta isinya itu tidak untuk dia sendiri. Kobe rezeki bagi manusia, kobe matahari bagi manusia. Sayang ku TV bagi ranjong. Kayak daerah tidak dibedakan. Mereka yang taat, mereka yang maksiat pada mendapat bagian yang sama secara adil. Milo kapti. Kemudian saya percaya, saya beriman ke Allah, kok biibaan. Ibri, saya tak percaya, saya ngenyi ke Allah yang tidak mengakui Allah, bahkan dia mengakui Tuhan selain Allah. Tuhannya menjadi patung berhala, bertuhan ke Kajuraja, bertuhan ke matahari, bertuhan ke Dewi Kuan Yin. Bodoh si bertuhan ke Gokong, berkebintang macam-macam. Tetap saja ben Allah aku diberi. Makanya Allah itu maha sabir, Allah maha sabir, Allah maha baik. Tepan maksiat beri ben Allah rezeki aku. Tepan maksiat, tepan jauh di pengiran ben Allah beri. Masya Allah. Dari bela ke pangeran. Mangkan men ke Allah kembangan. Gampang Allah. Jelas-jelas melanggar ke Allah ke ibadiban Allah. Dari Allah bela. Mangkana mun tanya aki, arapa Al-Qur'an roma buka ben bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tahu Asmaul Husna, nama-nama Allah terbaik itu ada 99. Tetapi yang dipilih sebagai pembuka Al-Quran dan Allah itu 2 nama, yaitu Ar-Rahman
Ar-Rahim, untuk mengiringi kata asma Allah lafaz jalalah Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Yang dipilih oleh Allah itu dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bukan Al-Aziz, bukan Al-Qawi, bukan Al-Alim, bukan Al-Karim. Ada, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengedepankan sifat kasih dan sifat sayang. Sifat kasih dan sifat kasih dan sifat sayang. Jadi gini kan sampai bertanya lagi, kenapa Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Allah itu ingin menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang memang mengedepankan rasa kasih dan sayang. Paham ya? Ya itu. Jadi ini kejarannya sampean kalau mau bertaubat kepada Allah, itu kalau bertaubat karena kita melanggar larangan Allah, maka cukup syarat sempak, menyesal, apalagi berhenti untuk tidak mengulangi. Yang ketiga apa? Berkomitmen untuk tidak mengulangi. Yang keempat, beristighfar. Tetapi kalau itu sudah berkaitan dengan kewajiban, maka kita wajib mengqadha. Yang keempat apa? Yang kelima, butuh syarat yang kelima, yaitu apa? Mengqadha atau mengganti kewajiban-kewajiban itu. Paham Ki? Untuk pertemuan selanjutnya besok insyaallah laku tak bisa ngisi laku. Insyaallah malam Sabtu bisa ngisi insyaallah. Tentang hakul adami, hak kepada sesama manusia. Mudah-mudahan barokah manfaat. Amin. Allahumma amin.